Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga panjang umur wassalam sehingga kita semua masih dapat bertemu di sini ya, masih bisa berjumpa dengan sahabat berkah channel dimanapun berada ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Oke, baik. Mas Wawan, ini agaknya setelah kemarin daripada perdebatan daripada IELC ya, ini agak lebih seru lagi nih, lebih seru ya. Karena selama ini kan banyak sekali nih argumen-argumen. Jadi mungkin sahabat channel yang menyaksikan video ini juga bisa tahu ya, argumen apa sih yang dimaksud gitu kan. Kok katanya Kiai Imam itu memunculkan tesis yang membatalkan nasabah Alawi. Tapi kok setiap mau diajak debat masalah nasab, beliau kabur mulu gitu ya. Tidak datang gitu. Jadi termasuk saya maupun sahabat berkah channel itu masalahnya. Apa sih yang sebenarnya bingung gitu loh? Gimana sih Mas Wawan melemparkan sesuatu tapi dianggap kabur, dibilangnya kabur gitu loh. Sebenarnya kabur atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau ini menurut informasi sebenarnya itu bukan kabur. Bukan kabur ya? Beda versi kan? Beda versi. Versi kubu sebelah dinyatain kabur, versi sebelah lagi malas datang. Malas datangnya mungkin karena ada sesuatu. Ada faktor. Ada faktor. Iya benar. Mungkin kan karena yang menjadi permasalahan atau yang ada dalam pikiran kita sebagai masyarakat nih ya, dengan cap Imaduddin Al-Kaburi gitu. Jadi remehnya kan begitu ya di medsos itu kayak gitu. Kabur ya. Apa namanya, tajamnya media sosial ya. Oke, kalau gitu mungkin Mas Wawan juga udah melihat videonya ya. Untuk menjawab baru kali ini sih ternyata itu penjelasannya. Oke, jadi sahabat channel berkah channel dimanapun berada, baik yang menyaksikan video ini, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen biar nanti setiap video-video berikutnya teman-teman bisa terus mengikuti informasi yang akan kita sampaikan. Jadi teman-teman sahabat berkah channel, Mas Wawan maupun semuanya ya, mungkin salah satu penjelasan daripada video ini bisa menjawab daripada yang sering disebut yang santer di Imaduddin Al-Kaburi gitu. Yang disebut-sebut lah. Jadi seperti ini teman-teman, biar kita nggak salah paham, biar clear gitu. Biar kita tahu ada penjelasannya. Oke, bisa diputar silakan untuk kita daripada ini berlama-lama langsung aja kita lihat videonya. Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing-framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi Kiai Imam tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Itu diberikan kepada saya. Ya udah kalau nggak mau datang nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita.
yang hadir di sana itu tidak mewakili Pak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang gak mau datang. Kenapa itu saya gak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu. Oke, Mas Wawan, itu ya jadi. Soalnya cuplikan video itu udah clear ya. Iya, buat penjelasan. Jadi sahabat Berkah Channel di mana berada itu tadi ya cuplikannya ataupun pernyataan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani langsung dinyatakan diucapkan oleh beliau bahwasannya seperti itu maksudnya. Jadi bukan kabur ya. Bukan kabur. Jadi emang sebelumnya udah ada rencana buat debat nasab itu ya tanggal 10-nya. Ternyata versi barunya dia mau ada ini tanggal 7. Oke. Jadi itu teman-teman Jadi kalau sebenarnya Kiai Iman itu mau tuntas. Ngapain dua versi? Kalau tanggal 10, tanggal 10. Jadi gini, kalau maksudnya gini. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin Imaduddin Al-Kaburi, dianggap kabur itu framing lah namanya juga media sosial ya. Tapi ini terlisan dari beliau sendiri, Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, Kiai Imaduddin Usman menyatakan bahwasanya siapa yang kabur bukan kabur gitu ya. Cuma di framing gitu ya. Di Banten beliau menyatakan ya. Beliau tidak hadir karena memang sudah ada chat WA dari Rabita Alawiyah tidak akan ada yang hadir. Jadi buat apa beliau hadir? Karena memang acara sudah dibuat, yang mau tidak mau untuk tidak mengecewakan dijalankan. Bahkan hanya perwakilan pada saat itu ya. Bahkan dari Rabita Alawiyah pun hanya Hanif Alatas dengan siapa? Gus Wafi ya. Pokoknya gitu ya. Itu pun perwakilan diri sendiri ya. Bukan dari Rabita Alawiyah, maupun dari para habaib. Bukan jadi pribadi. Ya kadung dibuat lah acaranya betul ya. Terlanjur. Kemudian ya ada lagi di UIN Wali Songo. Waktu itu mau terjadi debat sebenarnya. Bahkan yang memfasilitasi adalah UIN Wali Songo untuk membedah terkait masalah ini baik dari pihak Kiai Imad maupun dengan pihak Rabita Alawiyah yang disepakati kedua-duanya mendapat undangan untuk dilaksanakan debat nasab di tanggal 10. Tapi di tanggal 7 Rabita Alawiyah mengadakan undangan terhadap Kiai Imad bahwasanya akan diadakan debat di Rabita Alawiyah. Jadi itu alasan kenapa Kiai Imad kok nggak mau datang, bukan kabur sebenarnya ya. Simpelnya ngapain bertele-tele gitu ya kalau orangnya nggak datang gitu ya. Itu ya sahabat Berkah Channel dimanapun berada. Untuk video lebih lengkapnya ya kita saksikan kembali ya. Jadi biar kita paham ya maksudnya tujuannya apa, nasab itu bagaimana ya. Terus biar kita itu tahu ya, karena kita memang yang dibutuhkan saat ini adalah perdebatan, maksudnya bukan perdebatan, justru ini menimbulkan perdebatan, penyelesaian daripada nasab ini. Bahkan di sini Kiai Imam tadi melontarkan ya, ucapan siap melakukan debat nasab dengan Rabita Alawiyah, mau dia 1, 2, 3 sampai 20 orang, beliau menghadapi sendiri. Yang penting disaksikan oleh profesor, oleh dokter, oleh para ahli sejarah tentunya. Oke, kita lanjut videonya Mas Noah ya. Next video biar kita paham bagaimana sih kelanjutan videonya. Oke. Keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas dari lagi. Iya, emas dari lagi.
bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong, karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahkamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Lamun wis sura istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah sura istifadah. Sura istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun nabi. Tidak bisa bos. Pembodohan. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah, nggak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, nggak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed, teu aya putra anu ngaranna Ubedillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib. Nah, sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara
anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanifal Atas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun. Oke, itu tadi ya masalahnya, baik pun sahabat berkah channel dimanapun berada ya. Jadi memang begitulah ya, media sosial itu sangat tajam sekali. Ya, siapa yang kabur, siapa yang dibilang kabur ya. Jadi begitu Mas. Bahkan beliau juga di sini sangat jelas sekali videonya ya. Selain daripada menerangkan bahwasanya beliau itu bukan kabur, tapi memang debatnya tersebut tidak dihadiri oleh Rabi'atul Alawiyah maupun tidak mau hadir Rabi'atul Alawiyah di tanggal 10 yang dilaksanakan oleh UIN. Jadi buat apa datang gitu ya. Betul begitu masalahnya. Ini udah clear ya. Udah clear sebenarnya. Jadi kan framing kita juga udah masuk. Kok ini kabur ya? Jadi makanya kan nggak mungkin gitu loh. Maksudnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membuat tesis tersebut, ketika ingin dibedah tesisnya kok kabur, kan rasa itu nggak mungkin gitu ya. Oke, bahkan beliau tadi sampai mengatakan ya, itulah tadi, saking beliau itu yakin dengan tesisnya, dengan penemuannya, dengan langkahnya ini, ayo debat dimanapun ya, mau yang penting di tempat umum ya, misalkan di UIN ataupun dimanapun, silahkan hadirkan 20 perwakilan Rabi'atul Alawiyah. Kiai Haji Iman cukup sendiri, tanpa nggak usah ada yang lain, yang penting ada disaksikan oleh ahli sejarah, profesor dan penentu. Ini sangat luar biasa sekali masalahnya. Jadi nggak main-main loh bikin tesis ini, membatalkan nasab ataupun menginformasikan. Soal pertanggung jawabannya emang berani gitu, besar juga. Beliau tentu mengambil langkah ini bukan aja nggak main-main. Nggak main-main, bukan tanpa dasar yang benar-benar gitu ya. Oke, bahkan di sini tadi kita di video juga diterangkan siapa saja anak Ahmad bin Isa, kemudian kitab-kitab Alawi atau kitab-kitab yang menyatakan bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa itu adanya di abad ke-10. Sedangkan orang yang disebutkan Ahmad bin Isa adalah ada di ke-4 ke-5. Jauh sekali. Oke, mungkin itu saja sahabat berkah channel dimanapun berada ya. Silakan berbaku hantam di kolom komentar ya. Silakan ya bagaimana pendapatnya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mas Lawan ya. Terima kasih semuanya sahabat berkah channel di mana berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.